semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, Bapak juga dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini dipimpin oleh Bang Fadil karena Bang Fadil lebih dulu tadi datang ke sekolah. Oke, silahkan Bang Fadil. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak tanya dulu, apakah di antara kita di sini ada temannya yang tidak berhadir? Siapa kira-kira? Si Fitri. Kenapa dengan Fitri? Sakit ya. Ada suratnya tadi ketua? Oh ada ya. Jadi mari kita doakan mudah-mudahan teman kita Fitri bisa sehat kembali dan bisa bersama kita lagi ya, belajar kembali bersama kita. Baik, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Oke, kali ini dipimpin oleh anak kami Dipa Natasha. Silahkan Dipa. Sabang sampai Merauke, berdasar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Duduk kembali, terima kasih Mbak. Nah, jadi sebelum Bapak mulai pelajaran kita pada hari ini, ya kan, Bapak lihat dulu semangatnya. Oke, kita lihat dulu semangatnya. Siswa kelas 5A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar sesama siswa kelas 5A semuanya. Baik, Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar-dengar bersama. Kami bisa kami fokus dan kami paham. Terima kasih semangatnya, ya kan? Nah, pelajaran kita yang lewat masih ingat mengenai pelajaran coding. Ayo, siapa yang masih ingat? Mengenai apa? Mengenai apa kira-kira? Abang? Berpikir secara Komputasional. Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Kemarin itu Bapak kasih animasinya siapa? Detektif Conan. Pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, nah sebelum masuk ke materi ini, coba lihat layar monitor. Apakah kalian pernah melihat orang membuka kunci layar HP menunjukkan muka pemiliknya? Pernah kalian lihat? Kalau tidak dengan mukanya,
HP-nya tidak bisa bagaimana? Terbuka. Jadi inilah salah satu nanti contoh dari AI. Apa? AI. AI ini disebut juga dengan kecerdasan artifisial. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kecerdasan artifisial atau AI, mesin cerdas dan non cerdas. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Apa nanti pengertian dari AI? Kemudian membandingkan antara mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Jadi anak bapak semuanya sudah paham mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah memberikan contoh penggunaan KA di kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah membuka YouTube? Oke, semuanya sudah, ya kan? Itu juga nanti adalah contoh dari apa? AI. Jadi, kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Berarti kemampuan si mesin itu bagaimana cara dia meniru seperti bagaimana manusia. Manusia itu berpikir kan? Jadi mesin itu berpikir layaknya seperti manusia. Kita bisa berinteraksi dengan mesin itu. Nah, mesin itu bisa mengenali suara. Misalnya, ya kan di YouTube si Michelle, video goyang TikTok heboh, pasti nanti gadget kita itu akan bagaimana? Menelusuri, mencari video yang dicari siapa? Si Michelle. Itulah salah satu nanti contoh KA, ya Michelle. Nah, itulah dia pengertian dari KA. Nah, adapun contoh KA dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan Bapak, YouTube. Ya, merekomendasikan video. Kalau kalian sering misal membuka YouTube video animasi, pasti nanti bakal ada di dashboard YouTube kalian itu beberapa macam apa? Animasi. Iya kan? Kalian sering nonton bola, pasti di YouTube-nya itu penuh dengan apa? Video apa? Bola. Itulah salah satu kemampuan dari AI. Ya, kita mau sering apa? Nonton bola, maka konten-konten yang direkomendasikan YouTube itu bakalan apa? Konten bola seperti itu. Kecerdasan artifisial di kamera HP mengenali wajah dan mempercantik foto otomatis. Ada filter, nah kan? Ada filternya kan? Nah, ada berikut walak naik, ya kan? Dibuatnya lah. Cekrek, jadi mulus mukanya, ya kan? Gak ada lagi apanya, burik-buriknya, jadi mulus. Sehingga banyak orang yang bagaimana? Tertipu setelah jumpa, ya kan? Nah, kalau di sosmed ceweknya cantik sekali, mulus putih, tiba-tiba bertemu kayak mana? Menyesal lah dia. Itulah karena apa? AI. Filter, ya kan? Enggak merah bibirnya, Michelle. Karena kalau kamu, Michelle, ya kan? Tiba-tiba dibuat jadi kamera, cekrek, pakai filter, jadi cantik. Itulah kemampuannya siapa? AI. Oke, dia bisa mempercantik apa? Foto. Baru Google Maps menunjukkan jalan tercepat. Saya ingin misalnya ya kan menuju rumah sakit umum dari tempat kita ini melalui Google Maps, pasti dicarinya jalan tercepat. Iya kan? Betul? Betul, itu semua contoh dari apa? AI. Lanjut. Nah, inilah contohnya. Ketika misalnya dia sering, ini si pengguna ini sering apa? Melihat musik-musik di YouTube. Ya kan, akhirnya direkomendasikan YouTube berbagai macam konten musik, kan berkeluaranlah semua konten musik. Iya kan?
Nah, berarti si pengguna akunnya ini sering mutar apa? Musik. Iya. Lanjut, ini apa namanya? Google Maps. Google Maps, Google Maps ya. Nah, jadi mau ke rumah sakit pasti dibuatnya jalan apanya? Jalan tercepatnya. Bisakah Google Maps ini salah? Tidak. Bisa. Pernah nggak kalian lihat tukang ojek itu kesasar? Pernah. Pernah kan? Rupanya dibawa Google Maps-nya itu kemana? Ke hutan. Berarti AI ini juga ada kelemahan. Ya kan ada kekurangannya. Jadi dia akan memperbaiki diri. Ya kan? Nah, seperti itu. Contoh AI yang lain apa ini? Sering ini dimensi. TikTok kan? Ya, Kak. TikTok. WhatsApp. WhatsApp. Instagram. Facebook. Google Maps. Yakin Bapak 100% kalian semuanya udah paham ini. Ya kan Gusmul? Iya. Oke. Nah, jadi itulah tadi kecerdasan artifisial ya atau AI. Nah, kali ini kita akan memperhatikan sebuah video mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bukan hanya manusia, ya kan? Mesin ternyata ada yang cerdas, ada yang non cerdas. Mari kita amati video berikut ini. Itulah. Yang lain hanya bisa menyala mati. Kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan menemukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia. Itu mesin apa? Mesin cuci. Semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Iya. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas ya. Mesin cerdas adalah mesin yang Itu apa? Robot ya? untuk berpikir, belajar, dan mengambil Iya, keputusan secara berarti mandiri iya. berdasarkan data dan Nah, robot ya kan itu mesin cerdas. mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Iya. Artificial Oke, Bang. intelligence. Wah, robot ya. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Ya. Gemini, dan Siri. Ya. Mobil tanpa pengemudi atau self Dia bisa apa? aplikasi Iya, mengemudi tanpa ada apanya supirnya. Iya. Waze. Oke. Sistem rekomendasi TikTok ciri-ciri mesin cerdas Iya. bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau mesin learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, Iya. dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan Dia lawannya apa itu? Robot kan? 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan eksperimen yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Iya, bisa digunakan. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai Iya, hanya melakukan tugas sesuai perintah ya. atau mengambil keputusan. Tidak dapat belajar dari data. Cara kerjanya selalu sama. Tidak bisa beradaptasi. Mesinnya apa itu? Jahit ya? Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar.
manusia dapat memahami, merespons, dan beradaptasi. Bisa berespon. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Nah, kalian sudah mengamati video mengenai mesin cerdas sama non cerdas. Kira-kira dari video yang kalian amati itu, apa sih yang dimaksud dengan mesin cerdas itu? Mesin yang bagaimana tadi? Mesin yang bisa bagaimana? Berpikir layaknya seperti manusia. Kalau non cerdas bagaimana? Iya, dia hanya bisa apa? Memberikan atau bekerja sesuai dengan perintah manusia saja. Ya kan? Nah, jadi mesin cerdas dan mesin non cerdas itu ciri-cirinya, perhatikan. Kalau mesin cerdas itu bisa belajar dari data. Layaknya seperti manusia, bisa belajar, ya, bisa menyelesaikan diri, bisa membuat keputusan. Misal tadi Google Translate, mobil tanpa supir. Mobil itu bisa berjalan tanpa ada apanya. Supirnya, berarti dia layaknya seperti apa? Manusia. Ya kan? Asisten suara, TikTok, apalagi tadi? YouTube. Ya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai perintah saja. Dia hanya bisa melakukan pekerjaan instruksi tetap. Misal, kalau mencuci, mencuci saja. Kalau menjahit, menjahit saja. Artinya? Nah, contoh kalkulator, dia tak bisa mengambil keputusan. Kipas angin, mesin cuci manual. Ini proyektor mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas, bagus sekali. Karena dia hanya berapa perintah? Satu perintah saja. Dia hanya apa? Menampilkan gambar saja. Robotik, robot cerdas. Ya kan? Tadi robotnya ngapain? Jadi pelanggan, pelayan, bisa apa lagi? Melawan. Ini apa yang catur? Iya kan? Nah, oke ya. Nah, contoh mesin cerdas, asisten virtual, Google Maps, ya kan? Chatbot, tahu chatbot? Nggak tahu. Ada nggak misalnya kira-kira dari kalian itu, misalnya kalian chat akun bisnis, ya kan? Misalnya saya mau pesan tas ini ya, Min, kata si siapa? Otomatis datang apanya? Balasannya. Ada kan itu kan? Tanpa diketik si penggunanya itu, langsung ada balasannya. Siap Min katanya. Iya kan? Masih tersedia barangnya, kata si apa kan? Si siapa? Langsung keluar apanya? Balasannya. Itulah apa? Chat bot. Balasan otomatis. Ada itu kan? Ada kan? Nah, kemudian mobil otonom, mobil tanpa pengemudi atau pengendara, bisa jalan mobil itu, parkir, belok kiri, belok kanan, lurus, tanjak, menurun. Ya kan, itu namanya mobil cerdas. Non cerdas, kalkulator hanya bisa menghitung. Mesin cuci hanya bisa mencuci. Ini apa ya? Remote TV hanya bisa ganti siara. Paham kira-kira? Apa lagi contoh mesin non cerdas? Mesin ketik, proyektor, iya. Apa lagi? Mesin jahit, iya betul. Kalau laptop itu mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas, ya kan? Oke. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Berapa kelompok? 4 kelompok.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa tugasnya Bapak? Bapak akan tunjukkan LKPD-nya. Bapak perhatikan LKPD-nya. Lembar kerja peserta dididik. Nah, di sini ada beberapa mesin, tapi Bapak belum tahu mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Jadi tugas kalian nanti per kelompok udah kalian tentukan mana di sini mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Paham kira-kira? Paham? Nah, oke. LKPD-nya akan Bapak bagi. 1. Memang. Oke. Jadi mesin cerdasnya kalian tulis aja lah di situ nama mesinnya aja ya. Nama mesinnya. Paham kira-kira? Bapak tanya dulu, gambar yang ini apa? Yang ini apa? Apa ini? Mobil apa? Mobil otonom. Televisi. Kalkulator. Kok lampu? Penyedot. Iya. Mesin cuci. Google. Game ini. ChatGPT. Oke, Google, asisten Google. Nah, jadi kalian tuliskan di sini mesin cerdas sama mesin non. Bisa? Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Iya, namanya buat kelompok ini, kelompok 1. Ya. Ya, silakan. GPT teman-teman. Sudah siap? Nah, sudah bisa kita presentasi? Oke, sebelum kita presentasi, kita tepuk good job. Oke, masih ingat tepuk good job? Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Oke, kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompok 2. Dipersilakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Grup name Nuri Arya duluan. Daftar LKPD. Contoh mesin cerdas adalah mobil otomatis, Google Gemini, ChatGPT, asisten Google. Mesin non cerdas adalah remote TV, kipas angin, televisi, penyedot debu, kalkulator, mesin cuci manual. Demikianlah hasil diskusi kami. Kami sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah kalian ingin bertanya Mengenai presentasi kami, mengenai presentasi kami? ada kira-kira yang mau bertanya tentang hasil diskusi kelompok 1? Ada? Oke, silakan Bang Farhan. Berdiri, Bang, berdiri. Nah, Menurut kelompok kami, kenapa mobil otonom bergerak? kenapa bisa? Kenapa termasuk ke dalam mesin cerdas maksudnya ya? Oh iya. Jadi untuk kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 4, mobil otonom itu kenapa masuk ke dalam mesin cerdas? Silakan. Karena dia bisa beradaptasi dan layaknya seperti manusia. Wih, bagus tepuk tangan. Nah, kita kasih tepuk good job. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Oke, silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan. Kelompok berikutnya kelompok 4. Dipersilakan. Kami presentasikan hasil Kelompok kami, grup name Fikir Nandi, Muhammad Farhan
LKT, LKPD. Contoh mesin cerdas 1 mobil otonom, 2 OK Google atau Google Assistant, 3 Google Gemini, 4 ChatGPT. Contoh mesin non cerdas 1 kipas angin, 2 penyedot suhu, 3 mesin cuci manual, 4 kalkulator, 5 remote TV, 6 televisi. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kira-kira teman-teman yang memberikan hasil presentasi kami. Silakan. Anda silakan. Oke, oh ya itu ada. Silakan. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan ChatGPT? Kenapa dia masuk ke mesin cerdas? Oke. ChatGPT itu apa, Mak? Platform di media sosial, ya. Kemudian kenapa termasuk ke dalam mesin cerdas dia? Karena bisa belajar, beradaptasi layaknya seperti manusia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Kita kasih tepuk good job dulu. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Oke, silakan dulu. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan rata-rata sudah bagus. Sudah bisa menentukan mana yang mesin cerdas, mana yang non cerdas. Ya, mesin cerdas berarti mesin yang bisa belajar, beradaptasi, mengenali data, berpikir, mengambil keputusan layaknya manusia. Kalau non cerdas berarti dia hanya mengikuti instruksi tetap. Kalau menjahit aja. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke, sebelum Bapak lanjut kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Kali ini Bapak ada game. Siapa yang suka game? Aku. Oke. Ya, oke ya. Nanti Bapak panggil satu-satu namanya. Ya. Bapak panggil dulu si Nuri. Sini nah. Perhatikan. Ya, sudah nanti ya bergiliran ya. Ini kelompok 1 dulu. Silahkan pilih Nuri nomor yang kamu pilih. Silahkan Nina. Klik. Oke, si Nuri memilih nomor berapa tuh? Nomor 5. Apa itu Nuri? Baca Nuri. Blender. Blender itu termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas Nuri? Oke, bagaimana Nuri? Benar? Benar. Tepuk tangan buat si Nuri. Iya. Kembali ke belakang Nuri, kembali ke belakang. Benar? Iya, benar. Mesin cerdas. Tepuk tangan buat si duluan. Oke, lanjut si Arya dari kelompok 1. Silakan Arya. Mesin non cerdas. Iya, tepuk tangan buat si Arya. Oke, lanjut kelompoknya si Sapa. Silakan pilih Sapa nomor berapa? Nomor 4. Mesin cuci manual. Sapa, bagaimana kira-kira Sapa? Mesin non cerdas. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan buat si Sapa. Yang tanpa supir, cerdas atau non cerdas? Apa baru? Cerdas. Klik. Oke, benar. Deteksi wajah pada kunci layar HP. Cerdas atau non cerdas? Oke, cerdas. Tepuk tangan. Paham semua? Sudah. Nah, bagaimana kira-kira? Kalian senang dengan gamenya? Oke, jadi kalian sudah bisa mana mesin cerdas, mana non cerdas. Oke. Lanjut. Nah, refleksi dan penguatan. Sudah belajar tentang apa saja kita hari ini? Iya, kita sudah belajar mesin cerdas dan non cerdas. Mengenai apa lagi? AI.
Kalau mesin non cerdas hanya perintah tetap saja. Tepuk tangan buat si Nuri. Betul sekali. Mesin cerdas yang mesin pintar bisa belajar, berpikir, mengenali data, mengambil keputusan. Kalau non cerdas dia hanya menjalankan instruksi tetap saja. Ya. Jadi, adapun kesimpulan kita pada kali ini adalah kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa mengambil keputusannya sendiri. Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Kecerdasan artifisial sudah banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Any question? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, kita tepuk semangat dang ding dung. Tepuk semangat dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Nga. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak, mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Ya, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.